Pada siang hari ini saya akan menyampaikan homili singkat tentang 80 tahun Indonesia merdeka dan kebijakan tentang pajak. Temanya agak panjang tapi penjelasannya singkat. Ya. Tenang Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Dikala Indonesia memasuki usia 8 dekade, 80 tahun Indonesia merdeka, sebagian masyarakat kita di tingkat daerah dikejutkan, dikagetkan dengan kebijakan pemerintah daerah tentang kenaikan pajak, khususnya pajak bumi dan bangunan. Saya akan menyebut contoh. Pertama, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Mengalami kenaikan PBB sebesar 250%. Dan ini membangkitkan gejolak di tingkat masyarakat sehingga Rabu kemarin mereka mengadakan demonstrasi. Yang kedua, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, mengalami kenaikan PBB sebesar 300%. Yang ketiga, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, mengalami kenaikan pajak bumi dan bangunan sebesar 400%. Yang keempat, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, mengalami kenaikan pajak bumi dan bangunan sebesar 800%. Dan yang kelima, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, mengalami kenaikan pajak bumi dan bangunan sebesar 1000%. Silakan Bapak Ibu, saudara-saudari dikalkulasi seandainya saja pajak itu 1 juta. Kalikan sekian persen tadi berapa? Inilah daftar 5 daerah di Indonesia yang mengalami kenaikan pajak bumi dan bangunan di luar kewajaran. Sebuah kebijakan yang tidak bijak menurut kata orang. Merupakan sebuah kebijakan yang tidak pro rakyat kecil. Sebuah kebijakan yang tidak mengedepankan aspek kemerdekaan yang mengantar rakyat kecil kepada kesejahteraan bersama. Inilah Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, yang sedang terjadi akhir-akhir ini di sebagian masyarakat kita. Mereka dihadapkan pada persoalan yang jelas dan pasti tidak membawa mereka kepada kemerdekaan yang lebih baik, yang lebih penuh.
Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berawal dari pertanyaan jebakan yang ditujukan atau disampaikan orang-orang bijak kepada Yesus terkait dengan membayar pajak. Mereka bertanya, "Guru, kami tahu Engkau seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah. Dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Bolehkah membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Lalu Yesus minta kepada mereka, "Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Lalu bertanya, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Mereka jawab, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu Yesus katakan, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Lewat jawaban ini, saudara-saudari, Yesus menuntut satu hal, yakni kesetiaan dalam hal yang sangat konkret. Sebagai warga negara, dituntut menjadi orang yang setia untuk menjalankan apa yang menjadi hak dan tanggung jawabnya. Salah satunya adalah setia membayar pajak. Namun kesetiaan ini tergugat ketika datang kebijakan yang tidak bijak, yang jelas akan menindas mereka, yang membuat mereka menjadi pribadi yang bebas, yang membayar pajak tanpa disertai dengan aneka reaksi ketidaksenangan, protes karena di luar kewajaran. Selain itu, yang mesti diberikan kepada pemerintah atau pemimpin adalah rasa respek terhadap pemimpin. Namun rasa atau sikap ini juga tergantung pada bagaimana pemimpin itu mengambil kebijakan. Maka demonstrasi hari Rabu kemarin, sebagian dari para demonstran menuntut supaya bupatinya mundur. Alias mereka tidak punya rasa respek terhadap pemimpin. Yesus juga menuntut kesetiaan dalam hal-hal yang konkret sebagai orang yang beragama, sebagai orang yang beriman. Dan kesetiaan itu dirumuskan dengan baik oleh Rasul Petrus dalam nasihat yang kita dengar dari bacaan kedua tadi. Surat pertama Rasul Petrus bab 2 ayat 16. Hiduplah sebagai orang merdeka. Bagaimana kita menghayati hidup sebagai orang merdeka? Rasul Petrus memberikan panduan di ayat terakhir, ayat 17.
takutlah akan Allah, hormatilah raja. Sebagai warga negara punya rasa hormat terhadap pemimpin. Sebagai warga, orang yang beriman, orang yang beragama, punya sikap takut akan Allah. Atau dengan kata lain, diungkapkan lewat sikap beribadah kepada Tuhan. Setia beribadah kepada Tuhan. Kesetiaan ini menjadi bentuk konkret dari orang yang menghayati hidup sebagai orang yang merdeka. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari di usia 80 tahun kemerdekaan bangsa kita Indonesia, kita terus-menerus berjuang. Berjuang untuk menjadi pribadi yang setia. Setia hidup sebagai anak-anak bangsa yang saling bergandengan tangan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Setia membayar pajak hanyalah salah satu bentuk kecil dari upaya kita untuk membangun bangsa ini demi kesejahteraan bersama. Dan mari sebagai orang-orang beragama, sebagai orang beriman Katolik, kita berjuang untuk makin hari makin setia dalam hidup beribadah. Kehadiran Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam perayaan Ekaristi seperti ini adalah bentuk konkret bahwa Anda semua, kami, kita semua adalah orang-orang yang merdeka. Yang tanpa paksaan dari pihak manapun mau datang ke gereja untuk beribadah kepada Allah. Sebagai bentuk konkret, saya takut akan Allah. Dan rasa takut akan Allah saya ungkapkan dengan pergi ke gereja, beribadah kepada Allah tanpa paksaan dari pihak manapun. Sikap seperti inilah menjadi ciri manusia merdeka. Mari kita perluas dan perdalam setia beribadah kepada Allah ini. Antara lain dengan setia berdoa. Kemerdekaan sejati tercipta ketika secara pribadi tanpa paksaan sebagai orang beriman saya membangun relasi dengan Allah sebagai pemberi anugerah kemerdekaan. Dan sebagai anak-anak bangsa, mari kita juga terus-menerus berusaha untuk setia. Antara lain setia berlaku jujur. Berlaku jujur dalam konteks sekarang tidak korupsi. Sampai detik ini bangsa kita belum mampu memberantas yang disebut korupsi. Dan inilah tanda bahwa bangsa kita meski dari usia sudah 80 tahun, tetapi dihuni oleh orang-orang yang berjiwa penjajah lewat tindakan korupsi, tidak jujur. Maka
Kita perlu belajar dari Yesus, guru kita. Guru kebenaran, guru kejujuran. Seperti yang tadi kita dengar dari bacaan Injil yang diserukan oleh kalangan orang-orang Farisi yang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, kami tahu engkau seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah." Memang inilah jati diri Yesus, seorang yang jujur. Maka kita yang mengikuti Yesus diajar oleh Dia untuk belajar setia, berlaku jujur. Kita bisa mewujudkan ini mulai dari hal-hal kecil. Kita bisa mulai dari rumah kita masing-masing. Selamat melanjutkan perjuangan untuk setia sebagai warga negara Indonesia, namun juga setia sebagai orang-orang yang beragama. Tuhan memberkati. Umat Tuhan, mari kita berdiri. Kita akan bersama-sama membaru iman kepercayaan kita kepada Allah yang telah mengutus putranya yang tunggal sebagai guru kehidupan bagi kita dengan berlaku jujur di hadapan Allah dan sesama. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi,